Halo, nama saya Jimmy Renhat Tambunan dan saat ini tanggal 14 Desember 2022. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran saya di kelas 10 SMA dengan materi hukum Newton pada gerak lurus. Ini merupakan sebuah perlengkapan administrasi untuk portofolio IKIN yang nantinya akan saya serahkan tanggal 15 Desember 2022. SMA Swasta Maitreya Wira Kesaran ini sendiri terletak di Kabupaten Asahan, sebuah kabupaten yang merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang pendatang, di mana di dalam sekolah ini sendiri pluralisnya itu sendiri sangat terasa. Ada agama Nasrani, ada agama Buddha, ada agama Islam, ada agama Konghucu. Ini sangat banyak tercipta di sekolah swasta Maitreya Wira Kesaran ini. Baiklah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan terkait dengan profil sekolah dari SMA Swasta Maitreya Wira Kesaran ini sendiri. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja praktik PPL saya. Terima kasih. Halo semua. Pak Kali skemanya ya. Oke, nah kita ini kan cuacanya mendung-mendung ini. Berikut. Cuacanya kan mendung-mendung ini. Ini berapa orang yang nggak datang ini? Sampai barisnya siapa? Oke. Berapa orang ini? Tiga ya? Satu, dua, tiga. Oke, 3 orang tidak datang, lainnya datang. Ya kan? Meskipun suasana sudah selesai ujian. Jadi mungkin sebelum kita mulai mungkin lebih lanjut, yang pimpin doa silahkan dulu. Oh iya, silahkan kan. Kita doa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk kepada masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Maha Pengasih, kami berterima kasih atas berkat padamu yang kami terima setiap harinya. Kami mampu merasakan wujud kasih-Mu yang tiada tara dan tidak tersudahan melalui hangatnya sinar matahari dan sejuknya udara pagi yang kami nikmati setiap harinya. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan dalam proses belajar untuk dapat memahami pelajaran dan melakukannya dalam keseharian agar kami menjadi anak yang bahagia, sehat, cerdas, dan penuh kasih pada sesama. Doa selesai. Oke, terima kasih Carlos, silakan kembali. Nah, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit dulu. Kalau kalian lihat di depan, ini kan ada tentang hukum Newton ini. Ya. Hukum Newton ini sendiri pernah kalian pelajarin SMP. Kira-kira siapa dulu mau cerita? Apa ini Newton ini? Kira-kira kenal nggak sama si Newton ini? Ada nggak yang pernah dengar Newton? Siapa yang pernah dengar Newton? Siapa hukum Newton ini sebenarnya? Ada yang mau? Ya cepat. Masa nggak kenal si Newton ini? Nigel, siapa Newton itu? Itu ya. Siapa Newton itu? Masa nggak kenal? Lalu kita lagi kok nggak kenal Newton? So ini, Sir Isaac Newton, ya kan? Jadi Isaac Newton ini kenalkan dulu sekilas tentang Newton. Newton ini adalah seorang anak yang lahir prematur. Jadi ini lahirnya prematur. Di zaman itu lahir prematur. Wah, ini luar biasa ya kan? Jadi si Isaac Newton ini lahirnya prematur. Orang tuanya ini sangat menjaga si Newton ini ketika dia baru lahir. Karena prematur. Prematur itu kan di bawah 7 bulanan ya. Jadi dia lahir, jadi dibuatlah ruangan kamarnya seperti kelas ini, tapi ditutup. Kalau sekarang kan prematur udah gampang, pakai inkubator aja ya kan. Kalau di zaman dulu si Newton ini ditutup sedemikian rupa ruangan tersebut, dijaga kesterilannya. Jadi si Newton ini bisa tetap hidup, bahkan jadi penemu saat ini ya kan. Nah si Newton ini sendiri besarnya itu tidak terlalu mencolok pintarannya, ya namanya bayi prematur. Ada aja mungkin yang kekurangannya sedikit. Tapi setelah dia dewasa, jadinya dia lebih cepat menangkap dan juga jadi seorang penemu atau ilmuwan yang kita kenal saat ini. Nah penemuannya yang pertama itu apa kira-kira? Yang paling kalian ingat? Ya kenal juga. Waduh. Yang apel? Apel jatuh. Apa di dalamnya apel jatuh? Gravitasi, itu dia penemuannya. Jadi itulah sekilas tentang si Newton ini.
Jadi hari ini kita ini mau belajar sebenarnya terkait dengan 4 hal ini. Kita nanti mau menganalisis permasalahan gaya dan hukum Newton berdasarkan gambar yang diberikan. Jadi nanti Sir berikan gambar, kemudian nanti gambar tersebut ada masalah yang terkandung di dalamnya. Jadi kalian nanti harapannya aktif lah, proaktif untuk memberikan ide atau masukan apa masalah yang kalian lihat nanti di gambar tersebut. Lalu yang kedua, ini menganalisis penerapan hukum Newton berdasarkan gambar atau masalah yang diberikan. Ketiga juga demikian, menganalisis permasalahan gaya pada bidang mendatar yang dimunculkan dalam gambar. Jadi nanti sudah ada bidang datarnya, ada bendanya, nanti kita menganalisis kira-kira apa saja gaya yang ada di sana. Lalu yang keempat, ini merumuskan persamaan fisis gaya dan hukum Newton benda di atas bidang mendatar yang dihubungkan ke benda 2 melalui katrol. Jadi ceritanya nanti ada benda 1, ada benda 2, dihubungkan melalui katrol. Benda 1 ini di atas meja, nanti benda 2 ini di bawah digantungkan, kira-kira. Nah itulah dia untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 4. Kita mulai melihat dulu LKPD dan bahan ajar. Tapi sebelum itu, Sir mungkin akan minta kalian untuk membuat kelompok. Ada 4 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Silakan bentuk kelompokmu sambil Sir nanti mempersiapkan skrip. Oke, jadi sebelum Sir lanjut mungkin ke dalam pembelajaran kita, sekarang Sir akan coba untuk membuat membuat ice breaking, mungkin ice breaking sederhana juga. Jadi kita akan tebak-tebak nama artis sebelum kita mulai belajar. Jadi kalau kalian tahu ini, berarti menandakan kalian sudah tua ya. Karena kalian sudah mulai terbiasa dengan game plesetan. Nah ini game plesetan, jangan anggap serius. Kita mulai yang pertama. Tebak nama artis. Oke, kita lanjut. Ini kategorinya penyanyi. Kayu Ting Ting. Berarti udah tua semua ini ya kan? Ini kayu, ini lonceng. Bunyi lonceng gimana? Kayu ting ting. Ayu ting ting. Udah tua semua. Ketahuan. Sebenarnya artis Indonesia. Iya, artis Indonesia. Kamu nggak kenal Ayu ting ting? Kita lanjut. Semakin kamu kenal ini, maka semakin kamu tua. Ivan Gunawan. Oh iya. Bisa tahu ya? Oh iya. Kita dulu Evelyn tuh jelaskan. Coba Evelyn jelaskan kenapa ini bisa Ivan Gunawan? Ikan. Segitu. Ikan Gunawan. Ivan Gunawan. Berarti emang udah tua ya kan? Kita lanjut lagi. Sorry bentar. Ada kesalahan teknis. Sudah. Ini kami paling tua di kelas. Ada 4 paling sulit. Ini. Pemain film layar lebar laki-laki belum menikah. Niketan dijadi. Laki-laki. Nicholas. Hampir. Nicholas Saputra Emily paling tua di kelas itu. Tangan
Dari sini. Ini. Ini di Kelas. kelas. Ini kelas. Nah, gini. Lanjut. Satu. Banyak aja Ini kelas Saku Putra. Ini kelas Sabra. Ah, kita kasih dulu tepuk tangan sekali ya, Pak. Tua dia. Oke, itu aja mungkin untuk ice breaking kita kali ini. Iya, lebih enak ice breaking ya maksudnya ya. Iya. Tapi sekarang ada tulis ya. Oke, kita lanjut lah ya. Oke, lanjut. Sebelum kalian lanjut belajar, ini saya akan bagikan LKPD kalian beserta dengan bahan ajar kalian. Nah, nanti kalian bisa kerjakan LKPD ini secara per kelompok nanti ya. Untuk tiap kelompok saya kasih satu dulu, nanti kalau ada yang lebih saya kasih mudah. Emang sini ya. Satu kelompok dapat 2 ya. Oke, kalau sudah kamu terima LKPD dan bahan ajar, sekarang lihat ke depan ya. Sambil perhatikan nanti LKPD dan bahan ajar ketika kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kalau view tadi yang sebaliknya mana ya? Ini ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kita lihat di sini siapa mungkin yang buat cerita dulu apa yang ada di gambar ini? Kelompok mana? Apa yang ada pada gambar 1 ini? Berubah. Terus? Berubah. Didorong siapa? Didorong atau ditarik gitu lah ya. Pulang silakan Valencia, kami udah mau pulang sih sebenarnya. Sebelah sana aja langsung, ya, gabung sebelah sana. Nah, berapa didorong atau ditarik orang? Kemudian, apa lagi yang nampak di sini? Kalian perhatikan. Apa namanya? Apa? Benda. Ya, bidangnya datar gitu ya. Oke, bidang datar. Selain itu? Nah, di animasi ini kita bisa lihat ketika didorong, ini lihat tumpukan jerami sama seperti tadi, tumpukan jerami. Apa jeraminya akan jatuh ketika didorong? Enggak, dia tetap di situ. Apa jeraminya harus diikat? Enggak, dia tetap di situ. Kenapa bisa tetap? Nanti kita akan bahas. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika didorong atau dikenai gaya, apa yang terjadi sama benda? Apa yang terjadi sama benda? Berpindah. Terus ini gimana nih? Hah? Apa ini pindah? Sampai tahun baru Hongkong pun kita nggak pindah ya kan? Berarti perlu dibaguskan nanti konsepnya. Apa yang terjadi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada nggak beratnya? Di mana beratnya bisa dimunculkan? Silakan, Pak. Coba. Di mana? Ya, silakan. Beratnya. Berat itu kemana? Berat itu mengarah kemana? Di bawah dong. Dari mana berat itu? Kawan-kawan. Dari benda, benar. Dari mana? Dari pusat benda. Mana pusat benda? Ya udah dari situ tarik ke bawah. Kasih tanda mana? Iya sama.
Kasih tanda panah. Coba kasih indeksnya. Apa itu? Kalau kasih indeks harus di sini, di panahnya itu dikasih. Coba apa indeksnya? B apa itu? B siapa? B, ya kan? Oke, itu. Ya. Oke. Sekarang tegangan talinya Calvin masih tetap Calvin, coba baguskan. Kira-kira tegangan talinya itu panahnya kemana? Kemana panah tegangan tali? Ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Oke? Dia langsung seperti wemu, dia langsung berada di talinya itu, panah. Langsung ditaruh. Itu panah ya. Garis kayak itu panah ya. Iya, itu dia. Di sana juga sama. Di sebelah sana pun sama. Iya. Belum berubah tulisannya sangat kecil. Oke, thank you Calvin. Nah, ini dia yang akan kita dapatin di gambar ini. Ada tegangan talinya, ada M-nya. Ada. Kalian temukan nanti di gambar tersebut. Jadi konsepnya ada M1 di bidang datar. Bidang datarnya anggap licin. Dihubungkan dengan M2 melalui katrol. Nanti M2-nya lebih berat dari M1 sehingga M2-nya akan turun ke bawah, M1-nya juga akan bergeser. Identifikasi masalahnya M2 menarik M1 ke bawah dengan menimbulkan komponen-komponen jaringan. Apa nanti yang mau kalian cari? Kalian yang merumuskan sendiri rumusan masalahnya. Sekarang kembali ke LKPD dan bahan ajar. Selesaikan rumusan permasalahan yang ada di LKPD secara berkelompok. Nanti presentasikan analisis permasalahan yang kamu sudah selesaikan. Waktunya kurang lebih sampai di angka 11, ya, 15 menit saja. Silakan. Yang dikerjain ini aja. Ya, yang gambar 3 tok. Gambar 3 tok. Oke, hanya gambar 3 tok aja. Ingat harus diapain? Harus ditinjau tiap ke bendanya. Ini anak ada dulu. Ya, memang ada dua. Tinjau benda satu, tinjau benda dua. Bungsa atau lama kayak gitu. Kakak, kaki mengarah ke depan, sudah ke sini. Nah, sampai di posisi mulai dikerjakan. Apa yang kalian tunggu? Coba. Apa harus di
kita akan minta ke kelompok untuk menanggapi nanti. Kelompok yang menyajikan sudah pilih. Kelompok ini berdua menyajikan. Kelompok menanggapi. Kelompok ini berdua. Kita lanjut. Oh, tidak. Menyajikan. Silakan, tadi sudah berproses penanggapan dan proses pengerjaan. Silakan kelompok 2 lebih dulu, silakan untuk menyajikan. Mesti ada penanggapan ya dari kelompok lainnya. Ya, silakan monggo. Gambarkan sistemnya, kemudian kalian gambarkan apa saja diagramnya dan kalian bisa jawab. Langsung di situ. Boleh siapa dulu? Gambar sistemnya biar terbiasa. Perhatikan yang lain. Moderator siapa? Kita kenal dulu ya moderatornya, si Agustin. Oke, lanjut. Perkenalkan, ini nama kelompok 2, saya Agustin, saya Riko, Fabiana, Seri, Mika, dan Ruben. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hubungan antara M1 dan M2 yang dihubungkan melalui faktor pada bidang data satu dihubungkan dengan tegangan dari serta bantuan lateral yang menjadi Sekat dulu. Moderator tidak ikut membahas soalnya. Moderator hanya memperkenalkan diri dan kelompoknya. Oke? Silakan yang mau menjelaskan silakan. Harus belajar loh untuk presentasi seperti ini. Silakan jelaskan apa yang ada di gambar. Bisa dengan mencoret-coret gambarnya. Silakan. Kita mau tahu dulu apa yang ada di gambarnya. Silakan. Jadi hubungan antara M1 dan M2 ini dihubungkan melalui Kasih dia spidol. Kalau dia mau. dihubungkan dengan tekanan tali yang ada di sini sama sini. Beserta bantuan kontrol yang jadi pusat di mana tekanan tali itu terhubung. M1 dan M2 memiliki berat dengan M2 yang lebih pendek dari M1 sehingga M1 akan tertarik ke bawah terhadap bidang data. M1 pada bidang mesin sedangkan M2 terbantu jika mengabaikan berat bidang. Oke, itu yang ada pada gambar. Mereka sudah temukan itu. Sehingga untuk hasilnya sendiri silahkan bisa kalian tuliskan hasil yang kalian dapat, apa yang kalian dapat, percepatannya apa rumusnya. Langsung tulis saja tanpa dicari ya. Tulis saja dari mana kalian mencarinya, tapi dilompatin aja caranya biar waktunya bisa pas nanti. Oke, ini yang kalian dapat ya. Oke. Inilah yang mereka dapatkan sebagai persamaan dari percepatan itu sendiri. Ya. Silakan kelompok yang lain. Kita kembali ke moderator. Moderator pandu kelompok yang lain untuk bertanya. dari presentasi tadi yang mau ditanya.
Silahkan, kelompok yang ditunjuk untuk menanggapi. Silahkan, bisa diberikan pertanyaannya. Ada ngomong, ada pertanyaan. Nampaknya juga. Enggak. Jujur nyata. Nampak enggak. Oke, silakan. Ya. Oke, ada pertanyaan buatlah, Marco. Ada dari mana? Sepertanya dari mana? Nah, ini itu pertanyaan dari kelompok ini ada. Biar sekalian diterima moderator dulu. Apa? Udah. Itu aja pertanyaannya. Silakan, moderator. Ini kan tinggal disilang, ini kan jadinya seperempat. Ini kan yang semuanya jadi ke bawah. Kan sih? Biar Nah, iya. Nampak sama terus nanti sana nampak. Oke, udah dapat ya? Dapat penjelasannya, meskipun penjelasannya nggak ikhlas ya tadi ya. Oke, demikian mungkin moderator akhirin presentasi ini. Harus terbiasa ya untuk presentasi seperti ini. Udah. Demikian dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan bagi mereka dulu. Silakan duduk. Oke, kelompok berikutnya kami persilahkan kelompok ini. Yuk. Bagi tugas ada moderatornya, ada tukang gambarnya. Hapus dulu semua gambarnya Carlos. Inoman itu kerja si Carlos, karena si Carlos satu-satunya laki-laki kelompok ini. Rahasia. Yang diberikan mereka itu terbatas, jangan anggap sepele bagi teman-teman yang ada di depan. Jadi tetap berikan perhatian. Kita akan lihat pertama dulu untuk jawaban-jawaban tadi. Kita akan matangkan dulu. Kira-kira di mana makanya bisa tadi dapat persamaan tadi. Nah, kita lihat. Ini tadi sudah dijabarkan temannya. Di sini kan ada dua benda ya. Benda pertama dan benda kedua. Kita lihat di benda pertama dulu. Benda pertama ini ada yang nariknya ke sana. Dinamakan dengan P1. Ini bidangnya licin, sehingga tidak ada gaya gesek. Dia tekan ke bawah. Namanya ini apa? P1. Karena akibat tekanan ini akan ada apa? Normal. M1. Habis kan? Sekarang M2. Dia ke bawah. Maka ini disebut yang ke atas ini T2. Dengan catatan di sini T2 sama dengan T1. Kalinya sama, bisa dimisalkan T. Kita lihat sama-sama. Kita misalkan pertama untuk benda satu. Benda satu. Tinjau benda satu. Oke, kita tinjau yang satu. Apa yang menyebabkan dia gerak? Kalau kamu lihat, yang menyebabkan dia gerak itu adalah
persamaan A. Jadi kalau kamu lihat nanti gambar seperti itu, langsung langsung ingat sini. Oh, persamaan percepatannya pasti. Persamaan percepatannya pasti. Gitu. Ya kan? Itu dia. Ya, semoga semuanya mengerti. Silakan kita akan ada asesmen murah-murah soalnya. Silakan kalian kerjakan asesmen ini. Jadi asesmen ini ada 3 soal. Dan juga di belakangnya ada lembar penilaian sikap dan evaluasi. Jadi silakan nanti evaluasi di sana untuk asesmen ini sendiri ya. Jadi ada evaluasi dan juga ada asesmennya. Oke, gitu kira-kira. Cukup sama kalian? Kurang berapa? Pas? Ada yang kurang? Oke, silakan dikerjakan. Contoh yang pertama itu, apa jawabnya yang pertama itu? Yang kedua, paling gampang itu. Dia digantung. Perhatikan yang kedua, dia digantung. Maka apa yang berlaku di sana? Sigma FY sama dengan M kali A dia gerak dong. Sigma FY sama dengan 0. Apa yang ada di FY itu? Ada berat. Kalau ada berat pasti ada apa? Ada gaya melawannya. Ini tuh, lihat. Ini tuh yang terjadi di sana. Ya kan? Berarti, tapi ganti ininya. Ini jadi 0. Sigma FY sama dengan 0. Ada apa? Ada tegangan tadi, ya kan? Ada berat, ya kan? Langsung dapat nanti tegangan tali sama dengan berat. Itulah dia rumus. Berapa beratnya segitulah tegangan. Pakai apa ya satunya? Punya apa? Dan pertemuan kuadrat namanya lupa. Coba ini. Udah. Kumpul kolektif ya, dikumpulkan kolektif untuk lembar evaluasi diri dan juga asesmen. Oke, kalau sudah simpan semua, kasih semua sama ketua, kumpulkan asesmennya. Mana punya kalian kelompok ini? Kita masih duduk di tempat masing-masing ya, jaga kondusivitasnya. Jaga kondusivitas. Semangat belajar terus di. Oh, bisa punya cara-caranya. Oke, kalau sudah, apakah sudah semua kelompok di sini? Sudah ya?
Oke, kalau sudah silakan duduk semuanya di tempat masing-masing. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Yang kedua, oke. Thank you untuk hari ini. Serlihat kelompok 3, Yuna. Nah, serlihat sudah sangat bisa tadi menjawabnya. Ada 3 pertanyaan tadi yang terbuat dan rata-rata sudah bisa menjawabnya. Meskipun tadi agak kewalahan sama kalian, tapi itulah pembelajaran ya. Jadi kalau kedepannya fisika itu jangan langsung dianggap sulit, jangan langsung nyerah. Ya, Husni. Karena Husni ini langsung nyerah kalau fisika saya langsung. Ya Allah, kan langsung gitu. Nggak sebaik itu fisika itu ya. Yang penting logikanya jalan harus nalar kemana. Oh, ini gini. Yang penting jalannya nggak langsung gini. Ya Bang. Jalannya nggak langsung lurus. Dia pasti putar sedikit. Makanya logikanya dimainkan. Pegang pensil, usahakan pensil tek ke kemana-mana. Jadi langsungnya nak tulis ya, oh ini gini gitu. Jadi anak IPA itu harus seperti itu. Harus ada pensil tek-teknya kemana-mana. Mau diskusi langsung cepat. Ya, itu aja mungkin yang mau saya minta sama kalian kedepannya. Biar dia telah belajar fisika, tambah ilmunya. 1 buku aja tentu gak cukup. Cari informasi di luar lagi terkait dengan pembelajaran kita ya. Selalu lapor akan ilmu. Terima kasih sudah saling membantu serta hari ini. Kita untuk pembelajaran hari ini dengan dipimpin doanya oleh si Sherlyn lagi. Yuk. Mandiri. Mandiri kan yang gampang. Semua siap. Siapa kita? Oke. Ada 2. Iya. Silakan. Selesai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. 感谢大自然妈妈您的大爱，赐予我们今天有健康的身心，开心的学习。恳求您保佑我们有美好的一天。谢谢慈悲，不要得罪。Okay, thank you everybody. Thank you, fellas.